السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya muliakan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak satupun musibah yang menimpa seseorang, satu kaum, illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah, berjalan sesuai dengan masyiatullah, kehendak Allah. Kewajiban kita adalah mengimaninya, menerimanya, ridha terhadap keputusan Allah. Barang siapa yang mengimaninya, dia beriman kepada Allah dan tetap berada di jalan Allah, dia mengatakan bahwa ini tidak akan terjadi, musibah ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah, dan dia tetap mentaati Allah, dia mengimani takdir Allah, dia menerimanya dan dia redha
akan keputusan Allah, maka Allah akan memberikan hidayah, memasukkan hidayah ke dalam hatinya. Wa may yu'min billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah tadi, bahwa ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya. Barang siapa yang mengimaninya, dia tidak menolaknya, dia menerimanya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbahu, niscaya Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Hidayah apa? Hidayatut taufiq. Hidayah taufiq yang sangat besar sekali. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui dan mengimaninya bahwa ini tidak akan terjadi kecuali atas seizin Allah, dan dia menerimanya, maka Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Hidayatut taufiq, yang Allah masukkan ke dalam hatinya, yahdi qalbah, sehingga keadaan dia lebih baik dari sebelumnya. Hatinya lebih beriman, lebih menerima, dan berjalan di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni musibah ini tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah, takdir Allah, dia mengimaninya, dia tetap berada di dalam keimanan, dia tetap mentauhidkan Allah, dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, dia tidak memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah, karena semua ini terjadi dengan seizin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan memperoleh hidayah, hidayatut taufiq. Karena hidayah di dalam Islam ada beberapa macam hidayah. Hidayah yang pertama, hidayah yang bersifat umum. Manusia dan hewan tidak dibedakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka bagaimana menjalani kehidupan ini. Sehingga seekor lebah pun tahu apa yang ia harus makan dan di mana tempat tinggalnya. Gak ada lebah yang makan daging. Hidayah.
hidayatul ammah, hidayah yang bersifat umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada." Sabbih isma rabbikal a'la, tasbihkan. Makna tasbih adalah mensucikan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan yang manusia sandarkan kepada Allah. Maha suci Allah, subhanallah. Sebagian manusia mengatakan Allah mempunyai anak. Subhanallah, maha suci Allah dari mempunyai anak. Sebagian manusia meminta-minta kepada jin dan syaitan. Sebagian manusia menyembelih untuk selain Allah, mempersembahkan kepada syaitan, dibuang di lautan. Subhanallah. Sebagian manusia melakukan kesyirikan besar. Dia menduakan Allah, menyekutukan Allah. Subhanallah. Kita tasbihkan Allah. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikan Rabbmu yang maha tinggi. Di antara sifat Allah, sifat zat Allah adalah ketinggian. Allah di atas sana. Allah berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la." Tasbihkan Rabbmu yang maha tinggi. Dia disifatkan dengan al-ulu. Sabbih isma rabbikal a'la. Fitrah yang ada pada manusia, bahkan ada pada hewan. Kalau dia berkata, "Ya Tuhan, ya Allah," maka hatinya akan ke atas. Oleh karena itu kita berdoa seperti ini, menadahkan tangan ke atas. Allah di atas sekalian makhluknya. Dia yang maha tinggi, tidak bersama makhluknya, tidak di bawah makhluknya. Karena itu Allah perintahkan, "Sabbih isma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa." Yang telah menciptakan. Semua adalah ciptaan Allah. Allah yang ciptakan dari tidak ada. Allah yang mengadakannya dari tidak ada. Tapi tidak cukup sampai di situ. Fasawwa. Allah sempurnakan ciptaannya. Alangkah sempurnanya keadaan manusia ini. Hidungnya di depan, matanya di depan, dan seterusnya. Terdapat keseimbangan. Sabbih isma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Dan Allah yang menakdirkan, menetapkan segala sesuatu. Dan Allah yang memberikan hidayah. Ini yang kita katakan hidayatul ammah. Hidayah yang bersifat umum untuk seluruh makhluk. Hidayah apa ini? Hidayah untuk mereka melaksanakan kehidupan ini. Bagaimana mereka di dalam kehidupan ini? Diberikan hidayah oleh Allah. Manusianya, hewannya, mukminnya, kafirnya, tidak dibedakan untuk seluruh makhluk. Ini hidayah yang bersifat umum. Hidayah yang kedua baru dipisahkan antara mukmin dengan kafir.
hidayatul bayan. Allah memberikan bayan, penjelasan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Allah utus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah Allah, bagaimana menyembah Allah, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Karena manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang tertinggi adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah, bahwa hanya kepada Allah kita beribadah, tidak kepada yang selain Allah. Karena dosa terbesar yang dilakukan oleh anak Adam, manusia, adalah menyekutukan Allah. Syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisah Luqman yang menasihati anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah. Dari sejak kecil telah diajarkan jangan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Dari kecil. Tapi sebagian masyarakat kita, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar masyarakat kita, tidak tahu apa-apa yang syirik itu. Sehingga mereka mengerjakan kesyirikan-kesyirikan besar. Menyembelih hewan untuk jin dan syaitan, dipersembahkan di laut, dibuang. Ini kesyirikan besar. Karena sembelihan harus karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ini firman Allah dalam surat Al-An'am. Sesungguhnya salatku, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Menyembelih harus karena Allah, dengan nama Allah. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Dalam ayat yang lain yang kita telah hafal semuanya, fasalli li rabbika wanhar. Salat dan sembelihlah hewan karena Allah. Seharusnya, bahkan wajib hukumnya bagi kita masyarakat kaum muslimin dari tauhid dari kecil. Dan yang menjadi lawan bagi tauhid, kesyirikan-kesyirikan. Perhatikan Luqman tadi dalam surat Luqman. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dapat membacanya dalam Al-Quran surat Luqman. Dia mengajarkan anaknya. Pertama yang dia ajarkan adalah jangan kamu menyekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah. Dari kecil. Tapi masyarakat kita sudah tua pun belum tahu mana yang syirik. Sehingga dengan ketidaktahuannya, dengan kebodohannya, dia mengerjakan berbagai macam kesyirikan. Allah murka.
Karena kesyirikan adalah asas dosa yang paling besar. Tauhid mengesahkan Allah asasnya, syirik lawannya. Karena Allah katakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah di sini mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Kita harus berjalan di dalam kehidupan dunia yang fana ini sebagaimana yang Allah ciptakan kita untuk apa? Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah saja, bukan untuk melakukan kesyirikan. Musibah kita ini, musibah lagi baru-baru saja terjadi di Palu. Pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita sekalian. Bahwa kita harus menjadi hamba Allah sehamba-hambanya. Mengabdi kepada Allah, tunduk, rukuk, sujud kepada Allah, takut kepada Allah, memohon kepada Allah, dan seterusnya. Maka hidayatul bayan Allah turunkan dengan perantara para nabi dan rasulnya, yang diakhiri dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, dalam surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai apa? Hudan linnas, hidayah, pimpinan, petunjuk bagi manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak. Dan kita, falillahil hamd, sekadar puji bagi Allah, sanjungan-sanjungan bagi Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur atas nikmat Islam, iman. Tinggal kita memperbaiki keislaman dan keimanan kita. Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu. Dan Al-Quran sebagai bayinat, ada bukti, ada alasan diterangkan di dalam Al-Quran. Karena itu kita dalam kehidupan ini harus melazimkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, baca terjemahannya. Dan Al-Quran sebagai Al-Furqan, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana tauhid, mana syirik, dijelaskan Al-Furqan. Bagi manusia yang telah beriman, berarti dia telah mendapat hidayah secara umum. Dan dia memerlukan hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq adalah hidayah untuk mengamalkan hidayah itu. Kita telah Islam, tapi kita melakukan kesyirikan. Kita belum dapat hidayah taufik untuk mengamalkan hidayah itu.
Hidayah yang ketiga itu hidayah taufik. Hidayah taufik adalah ilmu dan amal. Kita harus berilmu, harus paham, dan harus beramal. Dan kita mohon kepada Allah. Di antara jalan itu adalah Allah menimpakan musibah agar kita kembali. Kalau kita menyerah, kita pasrah, kita menerima, kita mengimaninya, Allah janji di sini, di ayat yang mulia ini, dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah tunjuki hatinya. Salah satu jalan untuk memperoleh hidayah taufik agar kita beriman, agar kita berilmu, menimpa kita. Kita katakan amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah setelah Allah menimpakan musibah ini, dia tahu bahwa tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Dia mengimaninya. Dia tetap berada di jalan ketaatan. Dan dia bahkan tambah beriman dan tambah taat dan memperbaiki dirinya. Yahdi qalbahu. Allah janji Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Hidayah itu taufiq. Oleh karena itu Al-Quran hanya dapat diambil manfaatnya oleh orang-orang yang bertakwa. Perhatikan awal surat Al-Baqarah. Ayat di dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini Al-Quran tidak ada satupun keraguan bahwa ia dari sisi Allah. Al-Quran itu kalamullah. Bahwa Al-Quran itu seluruhnya benar, membawa kebenaran. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul. Tidak ada satupun keraguan di dalam Al-Quran ini. Selanjutnya Allah katakan hudan lil muttaqin. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat sebelumnya sifat umum, ini bersifat khusus. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang dapat mengambil, memanfaatkan hidayah Al-Quran. Selain dari orang-orang yang bertakwa, tidak akan mungkin dapat mengambil hidayah Al-Quran walaupun dia telah beriman kepada Al-Quran. Tetapi keimanan secara umum. Berapa banyak orang Islam telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir dan kitab-kitabnya termasuk Al-Quran dan seterusnya. Walhasil dia orang yang Muslim, tapi dia percaya sama klinik-klinik, mistik-mistik, jimat-jimat, mantra-mantra. Rumahnya dipakein jimat, dirinya dipakein jimat. Ini orang Muslim yang tidak dapat hidayah taufik. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada musibah ini, kesempatan meraih
hidayatut taufiq. Siapa yang tunduk kepada Allah dalam musibah ini, Allah janji, dan janji Allah pasti benar. Yahdi qalbah. Allah akan memberikan hidayah. Oleh karena itu kita saksikan dengan mata kepala kita, ketika seseorang atau satu kaum atau satu masyarakat ditimpa musibah dan mereka semuanya tunduk kepada Allah, menjauhi kesyirikan, mereka kemudian kembali kepada Allah, mereka tobat dan mereka mentauhidkan Allah, maka keadaannya jauh lebih baik setelahnya dari sebelumnya. Allah berikan hidayah. Yang tidak pernah sholat jadi sholat, yang tidak saum jadi saum, yang tidak pernah bersedekah jadi sedekah, yang tadinya percaya kepada mistik-mistik, klinik-klinik, jimat-jimat, pedukunan, sihir-sihir, kemudian mereka tinggalkan semuanya dan mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita saksikan dengan mata kepala kita. Yang tadinya tidak pernah ruku dan sujud kepada Allah, lalu mereka ruku dan sujud kepada Allah. Yang tadinya tidak pernah merasa takut kepada Allah atau kurang rasa takutnya, sekarang mereka takut kepada Allah. Dan bersyukur bahwa mereka masih diberi kesempatan dalam kehidupan yang singkat ini. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Siapa yang berhak diberikan ini, siapa yang tidak, dan seterusnya. Allah lebih tahu dari kita. Jangan kita sok tahu, mau lebih tahu dari Allah. Allah katakan, wallahu bikulli syai'in alim. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hadid ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak satu pun musibah yang terjadi di bumi dan tidak pada diri kamu, yakni tidak satu pun musibah yang menimpa kamu, yang terjadi di bumi dan menimpa pada diri kamu, melainkan telah tertulis di dalam kitab. Kitab apa namanya? Lauhul Mahfuz. Dicatat oleh Allah. Min qabli an nabra'aha. Sebelum kami ciptakan jiwa manusia. Karena takdir harus lebih dahulu dari kejadian penciptaan manusia. Allah telah takdirkan satu persatunya. Jadi Allah katakan tidak satu pun musibah yang terjadi di bumi, yang terjadi pada diri kita, melainkan telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan kita. Sebelum Allah bahkan menciptakan manusia semuanya, Allah telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Kata Allah, "Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Sesungguhnya yang demikian itu atas Allah sangat mudah. Sesungguhnya yang demikian itu mudah, sangat mudah bagi Allah, karena Allah berkuasa atas segala sesuatunya.
Lanjutan ayatnya, tadi ayat 22, sekarang ayat 23. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak putus asa terhadap sesuatu yang luput dari kamu, dari urusan dunia. Wala tafrahu, dan agar kamu tidak berbangga-bangga, tidak bergembira terlalu berlebihan dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Karena Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan berbangga-bangga. Ayat ini menjelaskan bahwa musibah apa saja yang menimpa seseorang itu telah ditakdirkan, dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja kebaikan yang menimpa kamu, yang kamu peroleh, itu semuanya dari Allah. Seluruh kebaikan dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja musibah yang menimpamu dari kejahatan disebabkan oleh diri kamu, itu dari diri kamu. Berarti Allah Subhanahu wa taala memperingati manusia dari dosa yang mereka lakukan agar tidak berakibat kepada mereka. Dosa yang mereka lakukan akan berakibat kepada mereka. Mereka ditimpa musibah. Oleh karena itu ayat ini mengajak orang-orang yang beriman untuk melihat kepada dirinya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika wa arsalnaka lin-nasi rasulan. Dan kami mengutusmu, hai Muhammad, untuk seluruh umat manusia sebagai seorang rasul. Wa kafa billahi syahida. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah, ayat 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Sungguh pasti Allah akan menguji kamu dengan sesuatu, bisyai'in. Tidak secara keseluruhan. Karena doa Nabi telah diijabahkan oleh Allah. Doa Nabi diijabahkan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah sanggup menurunkan azab kepada kamu dari atas kamu, dari langit, hujan batu misalnya, dari bawah kaki kamu, banjir, gempa dan lain sebagainya. Nah, ketika turun ayat ini, Nabi SAW mengatakan,
a'udzu bika, a'udzu biwajhika. Aku berlindung kepada, yakni dengan wajahmu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari musibah yang merata ini. Doa Nabi diijabahkan oleh Allah. Ini dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Doa Nabi diijabahkan oleh Allah. Oleh karena itu umatnya tidak akan pernah dibinasakan oleh musibah, gempa dan lain sebagainya secara keseluruhan. Tapi sebagian Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doa nabinya. Nabi berdoa dan berlindung kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia sanggup menurunkan azab kepada kamu dari atas kamu dan dari bawah kaki kamu. Nabi berlindung kepada Allah. A'udzu biwajhika. A'udzu biwajhika. Ketika Allah berfirman, Allah sanggup menurunkan azab dari atas, Nabi mengatakan a'udzu biwajhika. Allah pun sanggup mengirim azab, memberikan azab kepada kamu dari bawah kaki kamu. Nabi SAW mengatakan a'udzu bika, a'udzu biwajhika. Yakni Nabi SAW berlindung kepada Allah dari umatnya ditimpa azab yang menyeluruh. Diijabahkan oleh Allah. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari umatnya dikuasai oleh orang-orang kufar secara keseluruhannya. Diijabahkan oleh Allah. Ketika Allah berfirman bahwa kamu akan dicampur adukkan sehingga menjadi berkelompok-kelompok, maka Allah tidak mengijabahkannya. Bahwa umatnya ini akan berpecah belah, berkelompok, saling menyerang, saling bunuh. Kata Nabi, ini lebih ringan, lebih mudah dari yang sebelumnya. Kalau umat yang terdahulu begitu durhaka kepada Allah dan Rasulnya, diazab secara menyeluruh, binasa semuanya, tidak tertinggal seorang pun. Tapi umat ini marhumah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi di antara mereka, yang menimpa mereka, merupakan penebus dosa, merupakan kafarah, penebus dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menguji sedikit dari rasa khauf, takut, walju, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kami kembali. Kepada mereka ini yang menerima musibah ini, yang mengimani, hatinya diberikan hidayah tadi, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Juga mereka mendapat pujian, sanjungan dari Allah. Mereka itulah orang-orang
yang mendapat atas mereka pujian dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Sejalan dengan ayat pertama yang saya bacakan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Yang menerima musibah, yang mengimaninya, maka pertama dia akan mendapat sanjungan pujian dari Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Salawatun, salawatun, salawatun maknanya as-sana. Pujian dari Allah. Allah memujinya. Salawatun min rabbihim. Yang kedua, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Semoga Allah Jalla Dzikruhu mengampuni dan memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita agar kita tetap berada di jalan yang lurus. Semoga Allah tetapkan kita di dalam Islam, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti orang-orang yang terdahulu dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Barangkali di antara bapak-bapak ada tanya. Jangan banyak-banyak. Karena ilmu saya terbatas. Di antara pertanyaan dari jamaah ialah, Pak Ustadz, apakah ada kaitan antara bencana, musibah dengan kegiatan pariwisata yang masih membiarkan maksiat merajalela? Ya. Dan apakah dalam Islam mengenal konsep pariwisata Islami? Pariwisata maknanya seseorang bergembira, melepaskan lelah sejenak dari pekerjaannya. Ini masalah dunia. Tidak ada larangan di dalam Islam. Boleh, mubah. Selama tidak menjurus kepada yang haram. Misalnya di pantai, perempuan buka-bukaan, hanya pakai celana dalam dan BH. Ini maksiat besar. Yang menguasainya, pemerintah yang menguasainya harus takut kepada Allah. Melarang, tidak boleh. Apalagi kalau demi pariwisata untuk para turis menarik,
lalu diadakan penyembelihan dan dibuang ke laut. Ini syirik besar. Bisa mengeluarkan seseorang dari Islam seandainya dia atau mereka tahu. Maka pariwisata harus dijaga dari perkara-perkara yang menyalahi agama. Agama, bahkan semua agama melarang, terutama Islam. Dan masyarakat di sini masyarakat kaum muslimin. Pariwisata hal yang mubah selama tidak bertabrakan berlawanan dengan ajaran Islam, kesyirikan, maksiat, kebebasan seksual. Ini maksiat, harus dijaga. Tempat yang indah ini dinodai dengan berbagai macam maksiat. Keindahan tempat ini siapa yang buat? Allah. Allah, antum di tempat ini indah sekali. Pantainya indah, menyejukkan ya di mata memandang untuk istirahat, melepaskan lelah. Gunungnya, udaranya, semuanya adalah nikmat Allah tabaraka wa taala. Bagaimana kita menodainya, mengotorinya dengan berbagai macam maksiat? Para tokoh agama harus memberi ingat kepada pemerintah. Ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Kalau tidak, maka tenggelam bersama kitanya. Nabi SAW pernah membuat tamsil. Sebuah kapal yang penghuninya ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah kalau mau ngambil air ke atas dulu. Lalu mereka berpikir pendek. Lebih bagus kita bolongi saja perahu ini. Kalau yang di atas tidak mencegah, tenggelam semua tidak? Tenggelam semuanya. Maka ketika Allah menurunkan musibah, dia merata kepada orang-orang yang baik pun terkena. Kenapa? Karena kita tidak mencegahnya. Ini negeri indah sekali. Untuk jalan-jalan, enak. Tapi ternodai oleh hal-hal yang sangat melanggar agama. Karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu harus kembali kepada Islam. Sehingga bisa mengajarkan anak cucu. Mengajarkan tauhid. Maka pendidikan agama harus digalakkan. Dakwah harus digalakkan. Jangan sampai anak cucu kita nanti menjadi hamba-hamba maksiat. Hanya untuk turis-turis saja. Ya, jadi kaitannya jelas ada. Berkait satu dengan yang lainnya. Pertanyaan yang lain. Apakah benar, Pak Ustadz, apakah benar salah satu ciri-ciri terjadinya kiamat adalah banyaknya terjadi gempa bumi? Iya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, hadisnya panjang sekali. Tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya
akan bermunculan para dajjal, para pembohong besar atas nama agama, semuanya mengaku dirinya rasul. Di antaranya lagi adalah terjadi gempa yang terus-menerus terjadi di sini. Baru beberapa hari kemarin terjadi di Palu. Kita harus memperbaiki diri kita. Tidak dapat tidak. Pak Ustadz, apakah ganjaran bagi orang-orang yang melakukan transaksi riba? Dosanya besar. Dosa riba adalah dosa besar. Pelaku riba terlaknat. Orang yang melakukan riba berarti dia akan diperangi oleh Allah. Karena dalam Islam tidak mengenal riba. Yang dia kenal dalam Islam adalah sosial, membantu, mempiutangkan, meminjamkan uang kepada orang, murni sosial membantu. Tidak ada misalnya kita pinjam kepada seseorang lalu ada bunganya, itu riba. Maka praktek riba pun harus hilang. Jangan mempraktekkan sistem riba ini. Riba ini cabangnya banyak sekali. Ada yang sebagiannya kita tahu, ada yang sebagiannya kita tidak tahu. Karena ini merusak kehidupan kaum muslimin. Karena riba itu bersifat kejam sekali. Orang yang meribakan itu jiwanya kejam sekali. Yang ada dalam Islam, zakat. Salah satu sistem perekonomian Islam terbesar. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Sedekah sunat. Kalau sedekah wajib itu zakat. Ada sedekah sunat. Membantu masyarakat, memberi makan orang, dan lain sebagainya. Itu Islam. Riba adalah orang-orang jahiliyah. Apa perbedaan antara akidah dengan manhaj? Akidah itu keyakinan-keyakinan yang kita yakini, yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Manhaj itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, artinya cara kita beragama. Bagaimana cara kita beragama? Kita harus cara beragama yang baik, yang benar, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian didakwakan, disebarkan oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'an. Ada penjelasan yang luas. Bagaimana kiat-kiat dalam mempertahankan hidayah? Yani agar kita tetap istiqamah di dalam hidayah itu. Dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Tidak boleh lepas ilmu. Karena dalam Islam berilmu dulu kemudian beramal. Jangan beramal tanpa ilmu. Hidayah taufik yang dimaksud di sini tentunya adalah hidayah ilmu dan amal. Maka ilmu dan amal tidak boleh luput dari kita. Pertanyaan yang lain, satu orang satu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pengertian sombong yang sebenarnya? Nabi SAW telah memberikan penjelasannya, telah menjawabnya, bahwa hakikat sombong itu adalah pertama menolak kebenaran. Ini kebenaran ditolak. Ini yang saudara lakukan syirik. Menyalahi tauhid. Bukan ajaran Islam. Ini dia. Diterangkan dengan benar, lalu dia menolaknya. Tidak, saya ikuti nenek moyang saya. Saya ikuti bapak-bapak saya. Ini sombong. Batarul haq. Al-kibru batarul haq. Al-kibru batarul haq. Al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran pertama. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan manusia, menghina manusia. Sombong, orang merendahkan manusia. Saya yang paling hebat. Saya yang ini, saya. Semuanya anania, ana. Saya. Kamu ini, kamu kecil. Ghamtun nas. Ini hakikat sombong. Apa yang Allah telah takdirkan untuk kita, maka tidak akan bisa luput dari kita. Sahih, karena sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Pertanyaannya, kata penanya, apakah doa itu bisa merubah takdir Allah? Jawabnya, bisa. Karena berdoanya kepada siapa? Pada Allah, bukan kepada jin. Yang menetapkan takdir siapa? Allah. Allah sanggup tidak merubahnya? Sanggup. Minta kepada Allah. Kan Rasulullah SAW berdoa, berta'awudz dari beberapa perkara. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kerasnya ujian ini, dari kesulitan, dan dari buruknya takdir. Takdir ada yang baik, ada yang buruk. Doa dapat merubah takdir. Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan kepadamu. Allah ijabahkan panjang umurnya. Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik, pembantunya. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya Allah, banyakkanlah hartanya. Harta sudah ditakdirkan belum? Sudah. Tapi Nabi SAW berdoa, ya Allah, banyakkanlah harta dia Anas ini. Maka jadilah Anas orang terkaya di kalangan kaum Ansor. Tanahnya mungkin berhektar-hektar perkebunannya. Wa waladahu, banyakkanlah anaknya. Puluhan, 100 lebih. Bukan dari satu orang istri. Gitu. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkati apa yang kau telah berikan kepadanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari lain, di kitabnya yang lain. Kalau tadi di kitab sahihnya, ini di kitabnya Adabul Mufrad, jelas lafaznya, Allahumma atil hayatahu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Umur sudah ditakdirkan belum? Lalu kenapa Nabi SAW berdoa panjangkanlah umurnya, kalau tidak bisa berubah? Apa artinya doa Nabi?
Ada yang mengatakan mentakwil, oh itu berkah. Tidak tepat, itu takwil. Menyalahi bahasa Nabi SAW. Allahumma atil hayatahu. Ya Allah panjangkanlah umurnya. Maka jadilah Anas bin Malik umurnya tahu berapa? 1 abad. Kurang 1 tahun. 99 tahun. Doa. Bapak ibu doa. Rabbi, Rabbi. Hindari musibah. Bala dari kami. Berkahilah negeri kami dan seterusnya. Bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 takdir, ketentuan 2 takdir. Takdir yang asal misalnya seorang umurnya ditakdirkan 70 tahun. Tetapi kalau dia banyak berdoa atau didoakan orang panjang umurnya, maka bisa mencapai 80-90. Seorang rezekinya sekian, tapi kalau dia sering berbuat kebaikan kepada Allah orang atau sering silaturahim, maka rezekinya tambah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat Bukhari, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, ingat itu, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah ia menghubungi kekeluargaan. Pentingnya hubungan keluarga itu. Namun saya tidak akan bahas itu. Saya bahas pertanyaan ini. Bisa. Doa. Dengan doa. Tadi doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Min jahdil bala. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari kerasnya ujian. Ujian yang menimpa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sangat berat. Ratusan orang meninggal. Entah berapa ratus dan mungkin ribuan rumah dan lain sebagainya. Ini jahdul bala. Wa darakis syaqa. Wa su'il qada. Ya Allah, aku berlindung pada su'ul qada. Dari buruknya takdir. Mohon kepada Allah. Doa bisa karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bilang bisa? Nabi. Dalam sebagian hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Doa. Karena hamba itu berdoa kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jangan minta-minta kepada jin dan syaitan. Jangan mau dirayu oleh perantara jin dan syaitan, yaitu para dukun. Jangan mempersembahkan sesuatu ke gunung, ke mana saja, ke pantai. Ini adalah kesyirikan yang besar dan ini kekufuran yang nyata. Kebanyakan kita tidak tahu. Minta kepada Allah, Allah ijabahkan, Allah janji. Ya Allah, Engkau berfirman dalam kitab-Mu akan mengijabahkan setiap orang yang berdoa kepadamu. Ijabahkanlah doa kami. Allah berfirman, Bapak Ibu tahu tempat di dalam Al-Quran. Bapak Ibu baca Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berfirman Rabb kamu, Allah kita berfirman, ud'uni. Lihat Allah perintahkan kita, doa kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku ijabahkan kamu. Salahnya sebagian dari kita meminta-minta kepada selain Allah. Syirik ini paling berbahaya dalam kehidupan kita, orang per orang dan masyarakat. Karena Allah pencipta langit dan bumi, pencipta kita, pencipta alam semesta,
Rabbus samawati wal ard, Rabbul arshil karim, murka. Lebih afdal mana kita berzikir dengan suara yang keluar ataukah suara yang pelansir? Berzikirlah, berdoalah dengan suara lirih. Sir, karena hukum asal berzikir dan berdoa pelan. Merendahkan diri kepada Allah. Perhatikan firman Allah. Wadhkur rabbaka tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghudwi wal asal. Wadhkur rabbak. Sebutlah Rabbmu. Berzikirlah kepada Allah. Dengan apa? Tadarru'. Merendahkan diri pada Allah. Wa khifatan, penuh rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, bukan dengan suara yang keras, jar. Di waktu pagi dan petang, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai. Saudara ingat doa Nabi Zakaria lirih berdoa kepada Allah, minta agar Allah memberikan kepadanya anak. Berdoa, berzikir kepada Allah dengan penuh ketundukan dan rasa takut, tidak dengan berteriak-teriak kencang-kencang. Jika ada orang yang rajin ibadah tapi rajin juga perdukunan, ini bagaimana? Rajin ibadah, rajin juga perdukunan. Padahal ibadah itu berlawanan dengan perdukunan. Bapak Ibu tahu apa itu perdukunan? Ada yang tahu nggak? Apa? Hah? Pedukunan dalam bahasa Arab bukan dukun beranak ya Pak ya. Bukan dukun pijit ya. Ada dukun macam-macam di kaum kita bahasanya. Dukun urut, tukang urut, dukun beranak seperti bidan, tapi bukan bidan. Ada dukun kahin atau arraf. Kahin mereka yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Orang-orang datang kepadanya bertanya, bagaimana nih jabatan saya dipilih lagi apa enggak? Bagaimana nih kedudukan saya di kantor? Bagaimana tentang perdagangan saya, bisnis saya, percintaan, pernikahan, perkawinan saya, jodoh dan apa yang terjadi? Ini kahin. Karena jin sebelum diutusnya Rasulullah SAW, langit masih terbuka, belum ditutup oleh para malaikat penjaga. Jin pencuri pendengaran di alam sana. Maka setelah diutusnya Rasulullah SAW, mereka dilempar dengan semburan api. Kadang-kadang mereka mencuri pendengaran dan sudah dicampur dengan kalimat dusta. Dan dipatukkan seperti ayam mematuk kepada anak buah mereka yang namanya dukun. Dibisikkan. Itu berita dari jin. Minta bantuan kepada jin. Syirik. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat mengenai kahin.
Yang kalau kita terjemahkan bebas, dukun atau peramal. Kata Nabi SAW, laisu bisyai'in. Perhatikan sabda Nabi. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Laisu bisyai'in. Kalimat laisu menafikan tidak ada apa-apanya, sedikit pun juga. Maknanya segala yang mereka katakan batil, dusta, tidak boleh dipegang. Laisu bisyai'in. Laisu bisyai'in. Kemudian sahabat tanya lagi. Mereka bercerita, kadang-kadang kok terjadi benar. Nabi SAW menjelaskan bahwa itu adalah kalimat yang hak yang dicuri oleh jin. Dan dipatukkan ke telinga para kahin. Dan telah dicampur dengan kalimat 100 kalimat dusta. Jadi saya kira ini belum tahu. Harus diberitahukan bagi mereka yang tahu. Karena ibadahnya nanti tertolak sejauh mana dia menghubungi pedukunan itu. Karena barang siapa yang percaya sama itu, salatnya 40 malam tidak diterima, yakni tidak diberi pahala. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Cukup? Hah? Hah? Cukup? Hah? Satu lagi barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh yes, yes. Sudah. Saya kira cukup ya. Cukup. Saya kira cukup. Tapi antum harus tutup. Cukup. Karena panjang lagi. Karena waktu juga barangkali sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin. Enggak usah. Hah? Demikianlah kajian Tabligh Akbar. Alhamdulillah, kajian Tabligh Akbar pada hari ini, yaitu hari Ahad, tanggal 30 September, berjalan dengan lancar.
Semoga Allah memberikan kita manfaat dan ilmu yang barakah. Kami dari Renjani TV mengucapkan jazakumullahu khairan atas kerjasama semua pihak atas seranggaranya tabligh akbar yang diselenggarakan oleh Yayasan As-Sunnah dan Yayasan Hunafa Mataram beserta pemuda Sembalun Mengaji. Sekian kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, biar.